Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang letak atau lokasi dan bentuk wilayah. Letak atau lokasi merupakan unsur paling esensial dalam kajian keruangan muka bumi. Ada dua macam letak atau lokasi, yaitu letak absolut dan letak relatif. Letak absolut disebut juga letak mutlak, contohnya letak astronomis. Letak astronomis mendasarkan pada kedudukan suatu tempat di muka bumi menurut garis lintangnya dan garis bujurnya, yaitu garis hayalan yang melingkari bumi yang pertama kali ditemukan oleh Eratosthenes. Letak ini disebut juga letak absolut atau mutlak karena mendasarkan koordinatnya pada garis pangkal atau sumbu yang tetap, yaitu garis khatulistiwa. Nah, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menghasilkan Indonesia berada pada iklim tropis dengan garis ekuator yang menghasilkan hujan genital yang lebat. Lalu ada letak relatif. Letak relatif ini merupakan letak atau kedudukan suatu tempat atau wilayah dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi lingkungan di sekitarnya, baik keadaan ekonomi, sosial, politik, ataupun budayanya. Letak ekonomi disebut letak relatif karena keadaannya dapat berubah sejalan dengan berubahnya kondisi lingkungan sekitar. Lalu ada yang kedua, yaitu tentang letak wilayah dan luas wilayah. Ukuran wilayah yang besar memang memberi kemungkinan adanya potensi yang sangat besar, baik dalam hal keanekaragaman sumber daya ataupun penduduknya. Ukuran yang luas tidak memungkinkan adanya potensi besar yang menguntungkan, tetapi ada kalanya menjadi faktor yang menimbulkan kerawanan bagi eksistensi keutuhan wilayah negara yang bersama faktor lain seperti multirasial, agama, politik, dan pemerintahan yang dapat menimbulkan terpecah belahnya keutuhan suatu wilayah negara besar. Dari sudut pandang geostrategi, ada beberapa macam bentuk dan kedudukan wilayah negara yang menjadi perhatian geografiwan, yaitu bentuk yang seperti kompak, memanjang, menjorok, jauh keluar dari daratan utama, terpecah atau terpisah, dan lain sebagainya. Contoh negara dan bentuk wilayah kompak adalah Kamboja. Nah, sedangkan Vietnam ini berbentuk memanjang dan wilayah tengahnya berupa tanah pegunungan yang sempit. Lalu ada Thailand dan Myanmar yang merupakan wilayah yang menjorok jauh keluar dari daratan utamanya. Bentuk lain yang juga dapat berpengaruh atas keutuhan wilayah adalah bentuk wilayah yang berupa kepulauan atau semenanjung atau daratan yang dipisahkan oleh perairan lepas atau wilayah negara lain. Nah, contohnya Malaysia yang separuh wilayahnya ada di Kalimantan dan terpisah oleh wilayah perairan Indonesia serta penduduknya terdiri atas berbagai ras dan suku bangsa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada geologi dan geomorfologi. Keadaan geologi suatu tempat atau suatu wilayah itu berkaitan dengan sejarah, perkembangan, dan struktur hasil dari perubahan kerak bumi. Jadi, geologi itu merupakan proses dari perubahan-perubahan yang terjadi sehingga menghasilkan struktur-struktur yang berbeda di muka bumi ini. Sedangkan keadaan geomorfologi ini menyangkut bentuk-bentuk lahan muka bumi dari hasil berbagai proses perubahan karena adanya gaya dari dalam bumi itu sendiri, seperti adanya pengangkatan, adanya penurunan, kemudian lipatan, patahan, dan gaya-gaya lainnya dari luar, baik itu secara alami ataupun oleh ulah manusia seperti adanya abrasi, korosi, sedimentasi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penduduk, budaya, dan mata pencarian. Di mana penduduk, budaya, dan mata pencarian ini melahirkan corak bentang alam yang menjadi corak bentang alam budaya. Keanekaragaman corak kehidupan di sini itu contohnya seperti penduduk Irian Jaya yang memilih untuk bermukim di perbukitan dengan alasan pertimbangan tempatnya strategis, higienis, dan mudah untuk bercocok tanam. Selanjutnya
keanekaragaman bentang alam buatan. Contohnya pada negara Belanda dengan proyek raksasa, yaitu mengubah Laut Zuiderzee dengan sistem foldering secara bertahap dan dikeringkan menjadi wilayah permukiman maupun pertanian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikutnya adalah potensi dan permasalahan utama. Potensi dan permasalahan utama dalam regional menyangkut tentang potensi pada wilayah dengan wilayahnya yang bersangkutan. Walaupun setiap wilayah difokuskan pada kajian yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah dan juga kepentingan masing-masing. Akan tetapi karakteristik di permukaan bumi berbeda-beda setiap wilayahnya karena unsur tertentu. Contohnya seperti Asia Timur dalam bidang geografi pembangunan yang dijuluki sebagai Realm of Titans, dan Asia Tenggara dijuluki sebagai Between the Giants dalam kajian geografi politik. Dan ada kawasan Pasifik yang dijuluki sebagai Uncertain Futures dalam kajian geografi kelautan. Nah, di samping upaya dalam mengkaji bagaimana kondisi terkait karakteristik pada suatu wilayah dan menelaah potensi dan permasalahan utamanya serta gambaran perkiraan akan terjadinya perubahan atau perkembangan pada masa yang akan datang nanti. Potensi yang dimiliki suatu wilayah dapat menyangkut keadaan alam seperti letak, perairan laut, mineral, luas wilayah, dan kesuburan tanah. Kemudian penduduk dan strategi seperti ekonomi, politik, dan militer atau keamanan negara. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian dalam geografi. Yang pertama itu ada metode eksperimen, yang mana metode eksperimen ini memuat sebuah penelitian suatu objek atau peristiwa di dalam lingkup masyarakat untuk melihat masa yang akan datang. Nah, terdapat 6 poin penting dalam metode penelitian, yaitu terdapat kesetaraan subjek dalam kelompok yang berbeda. Nah, maksudnya itu dalam metode eksperimen ini setidaknya memuat 2 kelompok untuk membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya sebagai pembanding. Yang kedua, paling tidak ada 2 kelompok dengan kondisi berbeda saat yang sama atau 1 kelompok tetapi untuk 2 kelompok yang berbeda. Maksudnya itu paling tidak penelitian metode eksperimen ini memuat 2 kelompok atau paling sedikit itu 1 kelompok tetapi mempunyai sifat atau pandangan yang berbeda. Yang ketiga, ada variabelnya terkait diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, dalam hasil metode eksperimen ini, penelitian boleh menuangkan dalam kualitatif, dalam bentuk kualitatif maupun bentuk kuantitatif. Yang keempat, menggunakan statistika inferensial. Yang kelima, adanya kontrol terhadap variasi luar. Dan yang terakhir, paling tidak ada 1 periode bebas yang dimanipulasikan. Selanjutnya ada dalam laporan penelitian. Jadi setelah penelitian melakukan metode-metode di atas maupun metode eksperimen, metode historis, metode deskripsi, maka dituangkan dalam sebuah laporan penelitian. Laporan penelitian ini memuat 5 bab yang mana isinya itu seperti kebanyakan makalah pada umumnya, yang mana pada tampilan awal peneliti ini memberikan gambaran pada tampilan awal sebuah penelitian itu berupa adanya abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel kalau ada, dan terakhir daftar gambar atau peta. Karena di sini kita mencakup sebuah penelitian geografi. Dalam bab pertama, biasanya kebanyakan seperti biasa, yaitu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini untuk apa, dan yang terakhir ada ruang lingkup penelitian. Bab 2 yaitu kerangka teoritis dan hipotesis, di mana di dalamnya itu memuat subbab teori-teori yang relevan, hasil penelitian yang relevan juga, dan yang terakhir ada hipotesis. Bab 3 yaitu metode penelitian,
Di dalam metode penelitian ini, peneliti menuangkan seluruh hasil penelitian yang sudah dilakukan di beberapa waktu yang lalu. Nah, yaitu dituangkan dalam metode penelitian seperti apa, terus teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, alat pengukur data, pengolahan dan analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini dia memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bab terakhir, bab 5, itu adanya simpulan, yang mana subbabnya itu ada kesimpulan, saran, dan implikasi. Dan ditutup dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup peneliti, dan yang terakhir ada daftar lampiran berupa foto-foto hasil penelitian dan dilakukan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metode geografi poin C dan D. Yang poin C yaitu metode eksperimen. Metode ini menggunakan cara dengan menganalisis suatu gejala dalam peristiwa melalui sebuah proses uji coba untuk memprediksi gejala dan peristiwa di masa yang akan mendatang nanti. Nah, dalam penelitian eksperimen, desain penelitian sangat penting. Maksudnya yaitu yang pertama, terdapat kesetaraan subjek dalam kelompok yang berbeda. Yang kedua, paling tidak ada dua kelompok dengan kondisi berbeda saat yang sama atau satu kelompok, tetapi untuk dua saat yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu variabelnya terkait diukur secara kualitatif ataupun kuantitatif. Yang keempat yaitu menggunakan statistika inferensial. Yang kelima, adanya kontrol terhadap variabel luar. Dan yang keenam, paling tidak ada satu variabel bebas yang dimanipulasikan. Yang bagian D yaitu laporan penelitian. Posisi metode biasanya diletakkan pada bab khusus yang disebut bab metode penelitian. Selengkapnya, struktur laporan penelitian itu terutama laporan penelitian geografi. Di antaranya yaitu seperti abstrak, kata pengantar, daftar isi, tabel, daftar peta ataupun gambar. Lalu ada bab 1 yaitu bab 1 itu menjelaskan yang isinya pendahuluan. Pendahuluan itu subbabnya seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 itu kerangka teoritis dan hipotesis. Yang subbabnya yaitu yang berisikan seperti teori-teori relevan, hasil penelitian, dan hipotesis. Yang selanjutnya yaitu bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga itu merupakan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini memiliki subbab yang salah satunya yaitu metode penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, alat pengukur data, pengolahan dan analisis suatu data. Nah, selanjutnya ada bab 4. Bab 4 di sini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah kita teliti, yaitu untuk isinya hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang terakhir yaitu bab 5. Bab 5 yang berisikan simpulan. Nah, di dalam bab 5 itu memiliki subbab di antaranya yaitu simpulan, implikasi, dan saran-saran. Sesudah itu lanjut daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan daftar lampiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.